Assalamualaikum semuanya, berjumpa lagi dengan aku Sarah Ladio. Dalam video ini atau video ketiga di channel ini, aku akan membahas sebuah cerita horor. Semoga cerita-cerita yang akan aku bawakan bisa menghibur dan menemani hari-hari kalian. Seperti yang udah diketahui, pada video pertama ada segmen kisah hikmah. Diharapkan bisa menginspirasi dan menambah imanku dan juga kalian. Di video kedua ada segmen fakta berdarah. Cerita-ceritanya bisa mengingatkan kita bahwa kejahatan bisa muncul dari mana saja. Contohnya aja misalnya lagi di jalan gitu. Walaupun kita udah hati-hati, ya mungkin aja ada orang lain berkendara ugal-ugalan yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga kita. Jadi ya pentingnya selalu waspada. Dan di video ini atau segmen kisah pedalaman, aku akan membahas cerita-cerita yang akan fokus pada hal-hal horor yang masih berhubungan erat dengan alam. Jujur aku membuat segmen ini karena terinspirasi dari pengalamanku sendiri. Waktu kecil aku pernah tinggal di salah satu desa yang sangat terpencil yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, seperti yang kita ketahui, banyak daerah-daerah pelosok di Indonesia yang tradisi atau budayanya masih sangat kental berhubungan dengan hal-hal mistis. Kejadian yang akan aku ceritakan ini berasal dari pengalaman asli seorang nenek yang kita sebut saja sebagai Siti. Sedikit membahas masa lalu Siti, diketahui sebelum pindah ke salah satu kota terbesar yang ada di Indonesia, dulunya Siti tinggal bersama suaminya di sebuah desa yang masih sangat terpencil yang ada di Pulau Jawa. Saat ini Siti sudah berusia sekitar 60-an tahun dan ia juga memiliki 5 orang anak. Anak pertama adalah laki-laki, anak kedua laki-laki yang akan kita panggil dengan nama Aji. Sebagai informasi, aku mendapat cerita ini dari si Aji, anak kedua. Selanjutnya, anak ketiga perempuan, anak keempat perempuan yang akan kita sebut Dewi, dan anak terakhir juga perempuan. Pada tahun 1992, kala itu, Siti yang baru melahirkan anak keempatnya pergi nih di sebuah sungai yang ada di desa itu. Kita sebut saja misal nama desanya Desa Kawa. Nah, biasanya kalau pagi, sungai di Desa Kawa sangat ramai dikunjungi, banyak masyarakat yang beraktivitas, ada yang nyuci baju, ada yang ngambil air. Kalau kalian tahu tuh pakai jergen-jergen, tahu gak? Gak tahu ya? Nah, ini gambarnya. Biasanya benda ini atau jergen-jergen dipakai untuk ngangkut air. Di Desa Kawa, sungai itu menjadi satu-satunya sumber air di desa tersebut. Penduduk di sana mengambil air di pagi hari dan menyelesaikan aktivitas mereka sebelum matahari terbenam. Sebab kala itu listrik di desa tersebut belum ada, jadi masih pakai lampu botol tuh. Nah, ini gambarnya. Hari itu di pagi hari ketika Siti yang ditemani Aji, ingat kan Aji anak kedua, mereka pergi nih ke sungai. Tat 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 tat. Waktu datang, suasana di sana rame banget kayak pasar. Banyak orang, mama lagi nyuci baju, anak-anak pada mandi di sungai, termasuk juga Aji. Lihat teman-temannya, ih teman-temanku pada mandi, ikut ah gitu. Sedangkan Siti tujuan datang ke situ ya mandi, tapi mandinya nggak kayak bocah-bocah yang langsung nyember bush gitu, enggak. Dia mandinya beda tempat, di bawah pancuran bambu, tahu nggak? Yang biasanya ada di desa-desa gitu. Nah inget kan, Siti habis lahiran anak keempat. Setelah 40 hari lahiran, dia datang ke sungai itu untuk mandi, bersih-bersih. Nah, orang-orang di sungai pun sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sampai nggak kerasa udah berjam-jam. Satu persatu pun orang-orang mulai meninggalkan sungai hingga tersisalah Aji dan mamanya Siti. Aji yang lihat teman-temannya udah pada pulang, ia nyamperin mamanya. Ma, ayo balik, udah nggak ada orang, ini udah sepi. Namun Siti nggak ngerespon dan terus lanjut mandi. Kayak masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Udah. Kayak gak denger apapun, bener-bener gak ditanggepin. Aji, namanya juga bocah, kesel lah dia, ngerengek terus tuh minta pulang. Kalau dari pengalamanku ya, misal walaupun masih pagi, siang, sekalipun matahari masih cerah tuh, tapi vibes-nya kalau sepi jadi beda, kayak gimana gitu ya. Bayangin aja misal sendirian di sungai, gak ada orang, cuma ada pohon-pohon, angin, gak ada suara gitu deket hutan. Nah udah tuh, karena mamanya gak mau pulang aja tungguin. Parahnya Siti mandi sampai berjam-jam, tangannya aja sampai keriput-keriput. Dari pas masih rame sampai sepi, bajunya aja sampai kering loh di badan, saking lamanya nunggu mamanya mandi. Kata orang kan kalau perempuan habis lahiran masih wangi. Nah itulah keluarga curiga, dari mandi itu sebenarnya Siti udah kena. Setelah drama tantrum yang Aji lakukan, nangis-nangis, tarik tangan mamanya, dibujuk, mah kasihan tuh Dewi yang anak keempat pasti butuh ASI, kita udah lama di sini. Nah, setelah ngomong kayak gitu mamanya tiba-tiba ngajak pulang.
Yaudah, ayo kita pulang. Nah, keesokan harinya setelah mandi di sungai masih normal, mamanya masih normal. Namun pada lusanya atau 2 hari setelah mandi di sungai, pada malam harinya Siti tiba-tiba bersikap aneh alias kesurupan. Dia teriak-teriak, loncat-loncat, bayangin. Baru habis lahiran, loncat-loncat. Terus kalau ngomong tuh pakai bahasa nggak karuan, bahasa Jawa kasar yang jorok itu. Nah pas dipegang badannya panas. Kejadian kesurupan itu berlangsung selama berbulan-bulan. Masih inget kan tadi di awal aku ngasih tahu Siti baru habis lahiran itu bayinya sampai nggak keurus, gak bisa dapat ASI penuh yang akhirnya dimomongin atau dirawat sama tetangganya. Soalnya Siti kalau lagi kesurupan bener-bener kelihatan nggak normal. Rokok aja nih, rokok 3 batang sekaligus. Kan normalnya biasanya kalau kita lihat bapak-bapak gitu ya, jangan bapak-bapak deh, kayak cowok gitu kan, lagi rokok satu habis satu lagi sampai sebungkus tuh 3 bungkus habis sehari. Astagfirullah. Nah itu enggak. Nah si Siti pas lagi kesurupan dia 3 rokok ngisi langsung dalam mulut gitu. Nggak cuman itu ya, tiap kali kesurupan suara Siti juga ikut berubah. Kalau dikasih makan disemburin lagi, matanya melotot, gimana mau ngerawat bayi kalau kondisinya kayak gitu. Karena situasi tersebut kadang rumah menjadi sangat tidak nyaman. Anak-anak Siti waktu itu kan masih kecil-kecil semua. Ingat Aji yang nemenin ke sungai? Nah, dia usianya aja baru 10 tahun. Tuh aja dia anak kedua, berarti masih ada 2 adiknya lagi kan? Yang lebih kecil, yang terakhir aja baru lahir tuh anak keempat. Nah, gara-gara sering kesurupan, Siti juga jadi sakit-sakitan. Hal itu ikut berdampak pada perekonomian keluarga mereka. Sebagai informasi, selain menjadi ibu rumah tangga, Siti juga merupakan seorang pedagang yang ikut membantu suaminya untuk mencari uang. Bahkan bisa dibilang Siti ini yang justru ngajarin suaminya cara berdagang. Namun karena mereka kekurangan gitu ya, kekurangan mendapat pemasukan, suami Siti akhirnya menjual tanah mereka. Kalau kalau nggak dijual ya mau makan apa? Anak-anaknya aja masih pada kecil-kecil. Singkatnya Siti pun dibawa nih ke rumah sakit biar diperiksa. Kali aja gitu ada penyakit medis mungkin atau masalah mental kayak skizo, terus apa tuh bipolar atau baby blues. Dia kan baru habis lahiran gitu-gitulah pokoknya. Tapi setelah diopname, dokter mengatakan Siti nggak ada penyakit. Akhirnya dipulangin lagi ke rumah. Namun sikap Siti yang tak wajar kambuh lagi, ya teriak-teriak, loncat-loncat. Badannya ikut panas juga kalau lagi kambuh gitu. Akhirnya dibawa lagi nih ke rumah sakit. Tapi ya gitu, jawaban dokter tetap sama, nggak ada penyakit apa-apa. Jadi selama 6 bulan Siti gitu terus, dikit-dikit normal, dikit-dikit bertingkah aneh. Terus pas lagi normal nih, badan Siti jadi sering sakit gitu. Sampai akhirnya salah satu kerabat keluarga mereka, yakni seorang bapak-bapak, kita sebut saja namanya misal Pak Beni gitu. Diketahui di desa itu ia dianggap sebagai orang yang ngerti lah gitu masalah goib-goib. Datang dia ke rumah Siti untuk ngerukyah, dibacain Al-Fatihah, ayat-ayat rukyah, ayat kursi, sampai akhirnya Siti mendadak kesurupan lagi. Pak Denny lalu mengajak jin yang ada di dalam tubuh Siti untuk berbicara. Kamu siapa? Kenapa gangguin Siti terus? Siti ada salah apa sama kamu? Si jinnya jawab, yang ngomong Siti, cuman suaranya beda, kayak suara laki-laki gitu. Dia bilang, Siti sudah menjadi milik saya. Saya gak akan melepaskannya. Saya sangat cinta kepada Siti. Orang-orang yang ada di situ denger begitu kaget lah. Pak Denny lalu bilang lagi, kamu gak kasihan? Dia habis lahiran. Kasihan sama anak-anaknya masih kecil-kecil semua. Nah, sebagai info ya, informasi. Kalau Siti dibiarin nikah sama jinnya, bisa mati. Mungkin aja di desa itu kayak berdasarkan pengalaman yang udah-udah ya. Mungkin orang-orang yang dinikahin sama jin gitu ya, bakal mati gitu. Pas lagi kesurupan aja fisiknya babak belur. Udah kayak orang gila kesana kemari, makanan susah masuk, apalagi beneran dinikahin. Solusinya, setelah sesi tanya jawab tadi udah selesai nih. Nah, Pak Denny ngasih saran. Dia berkata, agar bisa bebas dari ikatan jin tersebut yang gak mau melepaskan Siti, kalian harus menikahkan jin itu dengan pakaian Siti sebagai ganti dari jasadnya. Pak Dhani memberikan instruksi setelah Siti mandi pakai baju nih seharian, bajunya itu lalu dilepas terus dibuang ke sungai tempat awal jin ngelihat Siti kayak bertemu sama Siti. Yang pas mandi di bawah pancuran bambu tuh, inget kan? Nah itu syaratnya ketika membuang bajunya nggak boleh dilihat siapapun. Pak Aji yang ngirim cerita ini ngasih tahu yang buang baju itu dia pas pulang sekolah. Lihat kiri kanan gak ada orang, baru tuh dibuang. Setelah kejadian tersebut, alhamdulillahnya nih kondisi Siti berangsur-angsur mulai membaik dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Yep, itu dia
sih ceritanya, cerita yang cukup menarik. Kalian suka nggak sih cerita horor yang ada hubungannya sama alam-alam gitu? BTW ini ceritanya udah selesai ya, gitu aja. Iya, kalian ada nggak cerita-cerita horor gitu atau cerita orang tua zaman-zaman dulu? Saya menurutku vibes-nya kayak horornya berasa banget gitu asli. Aku sebenarnya tipe yang parnoan, tapi penasaran. Makanya pengen banget bikin segmen khusus tentang ini. Kalau kalian atau saudara kalian, terutama orang tua atau kakek buyut kalian punya cerita horor menarik, info-info ya ke email sarahbercerita@gmail.com. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan agar aku tetap bisa menghibur kalian dengan konten-konten dalam channel ini. Dan kalian sehat terus ya, aku doain semoga rezeki kalian diperluas, dijauhkan dari segala macam penyakit fisik dan penyakit hati. Ngomong-ngomong, aku pernah dengar tahu dari ustadz gitu, ya dia bilang gitu kan, sebenarnya setan itu nggak bisa tahu ngebunuh manusia secara langsung. Seingatku tuh ustadznya bilang, mereka itu menunggangi hal-hal yang ada di dalam diri manusia, kayak penyakit hati, penyakit fisik, penyakit mental, overthinking. Nah, siapa tuh yang sering overthinking? Itu semua kan kelemahan-kelemahan manusia. Nah, itu dibuat atau ditunggangi setan dan dijadikan semakin buruk, diperparah terus, sampai akhirnya si manusianya mati sendiri, meninggal, wafat. Jadi gak ujuk-ujuk kesurupan terus tiba-tiba meninggal, gak gitu. Dari manusianya ini udah buka peluang duluan, makanya itu yang dimanfaatkan atau ditunggangi setan. Paham ya? Ya udahlah, itu aja. Dah, assalamualaikum.